Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Baik-baik saja kan? Wah, hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kakak tidak sendiri ya, tapi kakak ditemani sama Kak Sherly, Kak Yunias yang main musik, dan ada satu lagi, yaitu Kak Nia yang cerita. Nah adik-adik, yuk. Walaupun adik-adik masih beribadah di rumah sendiri dan tidak bertemu dengan teman-teman, jangan sedih ya. Kita mau terus beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat, bangun pagi-pagi. Kita ingat bahwa hari Minggu waktunya kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau adik-adik di rumah masih punya hati untuk beribadah kepada Tuhan dan datang berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, memelihara kita, menjaga kita, sampai pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Mari kita sembahkan segala hormat kita hanya kepada Allah kita saja. Hormat bagi Allah Bapa. Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik menjaga kami sampai pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau ibadah. Tuhan tolong pimpin ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Pimpin kami Tuhan, boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu, memuji namamu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin mereka. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya
hanya di dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita masih dalam sikap berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau semangat. Kita katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Happy ya, saya senang menjadi anak Tuhan. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Silakan duduk adik-adik. Ayo adik-adik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama dengan kakak, kita mau nyanyikan lagu Ku Punya Berita. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Sekali lagi. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan setiap kita boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Yuk kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini masih bisa dan masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah pergi berwisata ke tempat-tempat yang indah? Wah, sungguh indah-indah yang tadi adik-adik sebutkan. Nah, kakak punya satu video nih adik-adik. Yuk kita saksikan bersama-sama. Berikut merupakan kumpulan tempat wisata yang indah. Pertama, Kepulauan Maladewa. Kepulauan ini merupakan salah satu kepulauan yang dikenal romantis. Di sini banyak sekali pantai pasir putih dengan air laut yang sangat jernih. Yang kedua, Kepulauan Raja Ampat. Merupakan satu tempat wisata alam yang terletak di ujung timur negara Kepulauan Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Ketiga, Trio Gili. Merupakan 3 pulau cantik yang ada di Lombok. Yang keempat, Pulau Bali. Pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dewata memiliki keindahan alam yang dipadukan dengan kekayaan budaya dan seni. Bagaimana adik-adik videonya? Wah, videonya isinya tentang tempat-tempat wisata yang indah. Kakak pengen sekali pergi ke tempat itu. Apalagi kalau dikasih gratis. Ya enggak adik-adik? Siapa sih yang enggak mau pergi kalau gratis? Meskipun perjalanan yang kita tempuh nanti itu jauh, kita pasti rela untuk pergi. Benar enggak? Nah, karena kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita ingin pergi ke tempat wisata itu merasakan gimana sih kalau ada di tempat wisata itu. Wah, pasti sangat seru adik-adik, asik dan indah-indah pasti. Maka kita akan merasakan senang bahkan bahagia kalau kita ada di tempat wisata yang indah itu. Adik-adik, di dalam firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa ada satu tempat yang paling indah, bahkan sangat indah dari tempat-tempat wisata yang tadi kita lihat. Kok disebut indah, Kak? Nah, adik-adik, apakah karena tempat itu bersih adik-adik ya? Atau karena tempat itu tidak ada polusi atau bahkan debu? Atau nih, karena tempat itu tidak ada orang yang buang sampah sembarangan? Bukan ya adik-adik, bukan karena semua itu, bukan karena hal-hal yang lainnya. Namun karena siapapun yang nanti akan ada di tempat itu, hidupnya itu akan sangat bahagia. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan. Tempat seperti apakah itu? Adik-adik, cerita hari ini itu berjudulkan tentang asik selama-lamanya. Dan cerita ini kakak ambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayatnya ke-1 sampai 8. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa tempat indah yang tadi kakak bilang itu namanya adalah surga. Dan perikop itu judul ya adik-adik. Nah, perikop dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1 sampai 8 itu ingin memberitahukan kepada kita bahwa surga itu adalah tempat di mana manusia akan bersama-sama dengan Allah. Di sana tidak ada lagi air mata kesedihan. Di sana juga tidak ada lagi kematian. Di sana adalah tempat Allah bertatah atau Allah itu menjadi rajanya. Dan di sana semua nantinya akan menjadi baru. Dan tempat ini adalah yang Tuhan sediakan bagi manusia
manusia-manusia yang menang, orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang itu seperti apa, Kak? Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dia tetap setia sebagai anak Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi dalam kitab Wahyu ini pada pasal yang ke-8 di sana menjelaskan kepada kita bahwa ada tempat satu lagi, yaitu yang sangat berbeda dengan surga. Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Di sana isinya itu adalah lautan-lautan api atau belerang, dan namanya adalah neraka. Jadi surga dan neraka itu berbeda ya adik-adik. Surga adalah tempat yang sangat indah. Karena pertama, di sana adalah tempat manusia, tempat kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Adik-adik, manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, manusia berasal dari Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Jadi penderitaan yang paling berat adalah ketika manusia harus terpisah dari Allah. Ketika manusia berpisah dengan Allah karena dosa. Dosa yang membuat manusia itu jatuh bahkan jauh dari Tuhan yang Maha Kudus. Jadi karena dosa, maka kita akan merasa terpisah dari Tuhan. Oleh karena itu, surga adalah tempat yang paling indah karena manusia mempunyai kerinduan ingin bertemu atau bahkan berjumpa lagi dengan penciptanya. Itu akan dikabulkan ketika manusia berada di surga. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Namun ketika nanti kita berada di surga, kita bahkan bukan hanya sekedar kita bahkan bertemu dengan muka dengan Tuhan, tapi kita bahkan akan hidup bersama setiap hari atau bahkan bersama selama-lamanya dengan Tuhan. Indah bukan adik-adik? Dan alasan yang kedua, karena surga di sana nanti tidak ada lagi penderitaan atau bahkan kesedihan. Mungkin saat ini kita hidup di dunia ini, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi nanti ketika kita sudah ada di surga, semua orang di sana tidak ada lagi yang berbuat dosa. Tidak ada lagi orang yang akan menyakiti orang lain atau bahkan menjahatkan orang lain. Karena semua orang yang hidup di surga, semua orang yang ada di surga itu akan hidup bahagia selamanya karena di sana mereka hidup secara damai, saling mengasihi, atau bahkan hidup kudus di dalam Tuhan. Nah, indah bukan adik-adik kehidupan di surga? Jadi ingat nggak cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang ada di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di sana waktu Lazarus masih hidup di dunia ini, hidupnya itu sangat menyedihkan. Kenapa? Lazarus harus merasakan namanya kemiskinan. Bahkan dia sampai harus mengemis. Dia harus memakan makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Dan saat itu juga badannya dipenuhi dengan borok, seperti penyakit kulit. Tentu hidupnya Lazarus itu sangat menyedihkan adik-adik. Tapi ketika dia meninggal, dia tidak lagi merasakan semua itu. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan Yesus. Ketika dia percaya Tuhan Yesus dan ketika dia meninggal, dia tidak lagi merasakan semua itu. Karena semua penderitaan yang dia rasakan, dia tidak lagi merasakan
miskin, dan tidak lagi merasakan sakit penyakit, dan tidak lagi perlu merasakan namanya kelaparan atau penderitaan lainnya yang dirasakan di dunia, karena sekarang dia sudah ada di surga. Nah, dia hidup bahagia di surga, dia hidup merasakan dan menikmati kenyamanan di surga karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, surga adalah tempat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang hidup percaya dan setia kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita hidup dalam banyaknya kesulitan, baik itu masalah keluarga yang tidak rukun, hubungan antara saudara, kakak, adik yang tidak baik, hubungan dengan teman yang tidak baik, karena masalah keuangan di rumah, maupun masalah pendidikan atau masalah lainnya yang membuat kita merasa sangat sulit dan sedih. Ingat adik-adik, semua itu akan berlalu. Dan ketika kita kembali ke rumah Bapa kita di surga, semua kesulitan, semua kesusahan itu akan digantikan dengan hidup yang bahagia selamanya dan yang asik selama-lamanya. Teruslah kita berpegang dengan teguh iman kita, tetap hidup percaya kepada Tuhan, tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Apakah adik-adik rindu hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga? Kalau iya, yuk mari kita berkomitmen hidup percaya dan setia kepada Tuhan. Bagaimanapun hidup kita di dunia ini dan sampai kapanpun, kita tetap hidup percaya dan setia kepada Tuhan. Meskipun kita sering diejek dengan teman-teman kita karena kita rajin beribadah kepada Tuhan, atau karena kita taat dengan perintah Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita mungkin juga ketika kita merasa kita sudah berdoa tapi Tuhan belum mengabulkan doa kita, jangan putus asa adik-adik. Tetaplah memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa tetap hidup percaya dan setia kepada Tuhan. Hingga nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga, merasakan hidup yang bahagia selama-lamanya bersama Tuhan di sana. Mari adik-adik, kita mau belajar menjalankan hidup kita dengan setia, melangkah menuju rumah Tuhan dengan penuh pengharapan. Meskipun saat ini hidup kita sangat susah, namun kita sedang berjalan menuju kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Adik, jasa kakak sudah selesai. Nah, saatnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi jangan lupa dihafalkan dan segera kirimkan ke Kak Suisanti ya, maupun audio maupun video. Yuk kita sama-sama belajar untuk menghafal ayat Alkitab. Jadi yuk kita mari berdoa, kita mau menutup sesi mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi kakak ya, Tuhan Allah Bapa yang berada kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan kami belajar bahwa dengan mengikuti Tuhan, dengan percaya dan setia kepada Tuhan, nantinya Tuhan telah menyediakan tempat yang sangat indah, yaitu di surga. Tuhan, bantulah kami, anak-anak-Mu, agar boleh terus percaya, terus belajar setia, dan berpengharapan kepada Tuhan.
dan biarlah kami dapat merasakan kehidupan yang asik selama-lamanya bersama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jumpa adik-adik. Nah adik-adik sudah dengar cerita dari Kak Nia? Wah ternyata begitu banyak tempat-tempat yang sungguh indah. Tapi adik-adik, Tuhan telah menjadikan kita ada satu tempat yang lebih indah, amat indah, sungguh indah. Di manakah? Adik-adik tahu? Di sorga. Siapa yang nanti mau masuk surga? Kakak sih mau. Adik-adik tentu saja mau. Tapi caranya gimana Kak? Caranya kita harus tetap percaya, setia dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan ya. Persembahan bisa langsung transfer ke rekening gereja ya adik-adik. Minta tolong papa atau mama di rumah. Adik-adik, kakak ingin mengajak adik semuanya untuk menyanyikan sebuah lagu yang sungguh mengingatkan kita untuk terus berjalan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah jalan kebenaran. Di dalam Tuhan ada kasih dan pengharapan. Tuhan telah menyediakan banyak tempat di surga nanti, tempat yang indah. Mari adik semuanya kita nyanyikan lagu Satu Jalan Kebenaran. Hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Yuk adik-adik kita mau berdoa ya. Ikutin kakak dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami suatu hari nanti kami akan masuk surga bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau pakai ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah Kak Delia, nggak terasa ya ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Ya benar Kak Sherly. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik yang di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya dan melakukan protokol kesehatan. Caranya nih seperti kakak dan Kak Sherly yang menggunakan masker. Saat ada orang lain jangan lupa memakai masker. Kemudian Nah, kita juga harus jaga jarak. Jaga jarak ya. Apalagi Kak Delia? terus adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, sekarang adik-adik, sekarang musim liburan kan? Sebenarnya enak ya buat jalan-jalan. Tapi adik-adik harus sabar ya, tahan dulu. Tetap saja di rumah dulu supaya kita tidak tertular virus corona. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita punya tanggung jawab ya adik-adik untuk menjaga kesehatan kita. Karena dengan menjaga kesehatan kita, kita juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. kami sungguh bersyukur Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami, puji-pujian kami boleh berkenan kepadamu saja. Dan kami sungguh telah belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan menjanjikan surga yang indah untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya, tetap taat, tetap setia kepadamu saja. Dan kami juga menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tanganmu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.